Saudara, sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua pekan ini beragendakan para terdakwa saling bersaksi satu sama lain. Ferdy Sambo juga turut hadir sebagai saksi. Salah satu poin yang jadi perdebatan adalah arti perintah mengamankan CCTV oleh atasan. Saya hanya diminta atau diperintahkan oleh Pak Agus untuk 2 titik CCTV itu saja. Pak Agus mana? Pak Agus Nurpatria. 2 titik CCTV yang ada di Agus Nurpatria terlalu ini. Siap. Ya. Hanya itu. Hanya itu. Coba ditegaskan ya, CCTV atau DVR? DVR yang mulia. DVR ya. CCTV paket ini dengan kameranya bersama DVR-nya. DVR-nya saja. Oh, oke. Satu paket lah sama kameranya nggak diambil? Tidak. DVR. Inilah pengakuan Irfan Widianto, terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dalam sidang Kamis lalu. Dalam persidangan, Irfan mengaku diperintah Agus mengambil DVR CCTV Kompleks Duren 3 dan juga mengambil DVR CCTV yang ada di rumah Ridwan Soplanit. Lalu bagaimana tanggapan Agus Nurpatria atas kesaksian Irfan? Agus menyebut perintahnya adalah mengamankan. Yang pertama saya sampaikan di sini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saksi selesai melakukan kegiatan, saya ingat betul saksi lapor ke saya. Izin komandan, izin bang, perintah sudah saya laksanakan. Petunjuk saya terakhir adalah, Van, tolong kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Setali 3 uang, Ferdy Sambo, atasan Agus di Propam Polri juga ikut berkilah. Dalam sidang Jumat kemarin, Sambo bersaksi hanya memerintahkan pengecekan. Itu makanya juga saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja yang mulia. Iya, itu mengecek itu. Iya. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu. Tetapi Ferdy Sambo tak menampik memerintahkan pemusnahan rekaman CCTV di laptop Baikuni Wibowo. Pasalnya rekaman tersebut tak sesuai dengan skenario yang ia buat. Pada saat di ruangan kerja saya, Iya, saudara manggil Arif Arifin. Arif Rahman, Arif Rahman. saya sampaikan disimpan di mana rekaman itu, di laptop dan flash disk. Ya sudah, kamu hapus dan musnahkan. Saudara tanya di Ferdy itu laptop siapa? Saudara tanya kepada Arif Rahman. Soal beda mengartikan perintah, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menyebut para terdakwa akan diadili berdasarkan perbuatan masing-masing dan tidak akan terlepas dari hukum hanya karena beralasan menjalankan perintah. Nah, kita harus mempelajari kalau ini atas perintah, tanggung jawab pidananya itu sebenarnya atas perintah yang seperti apa. Betul. Ya, kita tidak punya satu konsep pidana tanggung jawab bersama ya, artinya kolektif responsibility itu nggak ada di pidana kita di Indonesia. Itu masing-masing berbuat, ukurannya seperti itu, kemudian tanggung jawab pada tugasnya seperti apa, itu nanti berkait-kaitan, sehingga tidak bisa masing-masing disatukan karena perintah satu orang ini maka semua menjadi terlepas, ya tidak bisa begitu. Masing-masing akan diperiksa, diadili menurut perbuatannya, dan perbuatan itu berdasarkan perintah. Hubungan perintah seperti apa? Di sini kan ada, nanti hakim bisa mengukur perintah-perintah yang memang semestinya sebagai anggota Polri itu sangat tahu bahwa perintah seperti ini harus dihindari. Majelis Hakim tentu harus mencermati keterangan dari tiap terdakwa, sebab mereka tentu ingin lepas dari jerat hukum dengan dalih menjalankan perintah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jurnalis Kompas TV Gracia Adur sudah bersiap dengan ulasan lengkap soal lanjutan sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Gracia, setelah Sambo mengaku memerintahkan anak buahnya mengamankan CCTV, apalagi fakta penting dalam sidang pembunuhan Yosua?
Baik Mercy dan juga saudara, ada fakta-fakta persidangan yang menarik di tanggal 12 hingga 16 Desember 2022. Kita ke kasus perintangan penyidikan terlebih dahulu. Bahwa sebelumnya Verdi Sambo ini menjadi saksi dengan terdakwa Irfan Widianto. Kalau bicara soal latar belakang dari Irfan Widianto, ia merupakan lulusan Akpol ataupun Akademi Kepolisian terbaik di tahun 2010. Nah, dalam keterangan yang disampaikan oleh Verdi Sambo, ada poin-poin yang menarik di sini. Di antaranya adalah ia mengaku menghubungi anak buahnya untuk membuat skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian yang kedua, ia juga memerintahkan rekaman CCTV di laptop Baikuni Wibowo untuk segera dimusnahkan atau dihapus. Tetapi ketika dilihat oleh anak buahnya, isi CCTV itu sangat berbeda dengan skenario yang disampaikan ataupun keterangan yang disampaikan Verdi Sambo terhadap anak buahnya. Selain keterangan yang disampaikan oleh Verdi Sambo, ada pun pengakuan yang disampaikan oleh Irfan Widianto. Yang pertama adalah Irfan Widianto ini mendapatkan perintah dari atasannya yaitu Agus Nurpatria untuk mengamankan DVR CCTV yang berada di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. Sebetulnya Irfan Widianto ini juga sempat mengatakan bahwa ia tidak berani menolak perintah atasannya untuk mengamankan CCTV ini. Selain Irfan Widianto, ada juga keterangan menarik yang disampaikan oleh Cuk Putranto. Cuk Putranto dilarang oleh Verdi Sambo untuk melapor ke pimpinan soal apa saja yang ia lihat dalam isi CCTV ataupun rekaman CCTV yang terjadi di Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Hendra Kurniawan ini juga menyampaikan keterangannya. Ia diminta untuk mengecek dan mengamankan CCTV di kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Sebetulnya Mercy dan juga saudara bahwa seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh terdakwa perintangan penyidikan ini semuanya sama, yaitu meminta agar majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali karena mereka hanya melakukan perintah dari Verdi Sambo dan tidak berani menolak perintah atasannya. Dan ini bisa menjadi modal kuat ataupun strategi kuat dari para terdakwa dari kasus perintangan penyidikan yang sudah di PTDH ini agar hakim bisa mempertimbangkan agar ancaman hukumnya ini juga diringankan, saudara. Nah, kemudian kita beralih ke kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan kelima terdakwa ini, saudara. Yang pertama yang menarik pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Saat itu Putri Chandrawati menjadi saksi dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Pada tanggal 12 Desember, sidang keterangan saksi Putri Chandrawati ini sempat dilakukan secara tertutup, saudara. Karena pada saat itu Putri Chandrawati melakukan adegan tindakan asusila yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati. Nah, adapun keterangan-keterangan Putri Chandrawati yang disampaikan pada Senin 12 Desember lalu, yang menarik adalah yang pertama, Putri Chandrawati ini mengaku Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual, yaitu juga ada pengancaman dan juga ia mengaku dirinya dibanting sebanyak 3 kali, saudara. Kemudian yang kedua, pengakuan yang kedua adalah Putri Chandrawati dipaksa oleh suaminya Verdi Sambo untuk membuat laporan pelecehan seksual. Dan yang ketiga, Putri Chandrawati membantah pernah memberi uang miliaran rupiah dan juga handphone kepada 3 terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf usai mengeksekusi Yosua Huta Barat, saudara. Nah, itu dari sisi keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Yang menarik juga dari sisi jaksa penuntut umum yang sempat menunjukkan hasil poligraf dari Putri Chandrawati, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dari hasil poligrafnya dinyatakan banyak yang berbohong. Hal ini berkaitan soal hubungan di luar pekerjaan antara Putri Chandrawati dengan Yosua Huta Barat. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada dugaan ke sana, adanya dugaan antara hubungan romantis Putri Chandrawati dan juga Yosua Huta Barat. Nah, kita tunggu bersama Mercy dan juga saudara persidangan yang akan dilakukan pada pekan depan, apa saja fakta-fakta persidangan yang menarik nantinya. Mercy. Sejumlah fakta penting terungkap dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih Gracia Adur atas ulasan Anda langsung dari Mabes